Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, di video kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Nah, materi ini kakak angkat dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada bagian bab 3 halaman 32. Nah, bagi adik-adik yang memiliki buku paket, silahkan dibuka buku paketnya sembari menyimak video materi tentang melaksanakan pengurusan jenazah yang akan kakak jelaskan. Nah, baiklah adik-adik sekalian, hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Nah, perpisahan itu terjadi saat kita mengalami yang namanya kematian ataupun saat kematian menjemput. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum burujam fi burujim musayyadah, al-ayah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, kendati pun engkau berada di dalam sebuah benteng yang kokoh dan tinggi. Nah, apa sih makna dalam surah tersebut? Jadi maknanya yaitu dimanapun kita berada itu pasti kematian akan menghampiri kita. Maka dari itu marilah kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal kebaikan untuk dibawa ke akhirat sebelum kematian menjemput kita. Nah, adapun dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullun nafsin sa'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, apa sih makna dari surah tersebut adik-adik sekalian? Jadi kematian itu adalah ibarat pintu. Nah, kematian itu ibarat pintu dan kita yang bernyawa pasti akan melewatinya. Jadi maka cukuplah kematian dijadikan sebagai nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya kita lanjut masuk materi mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Nah, adik-adik sekalian, apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Namun sebelum itu, mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga yaitu ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang terakhir yaitu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya atau sahabat dekat si mayat tidak dilarang untuk mencium si mayat. Lanjut, kita masuk mengenai perawatan jenazah. Nah, dalam perawatan jenazah ini terbagi 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga menyalati jenazah, dan yang terakhir yang keempat itu mengubur jenazah.
Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah itu orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Selanjutnya yaitu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Terus yang berhak memandikan jenazah yaitu pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Nah, perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Terus, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Nah, laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Selanjutnya yaitu apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Terus, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya atau jenazah suaminya. Dan kalau mayatnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, atau perempuan atau laki-laki dewasa, boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, ditempatkan di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Nah, setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan menggunakan sarung tangan ya. Dalam hal ini boleh juga memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Terus yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan si mayat. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang terakhir, disunnahkan membasuh 3-5 kali. Dan air untuk memandikan mayat sebaiknya itu dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Lanjut, kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai mengafani jenazah. Nah, kan tadi setelah dimandikannya jenazah, selanjutnya itu yang dilakukan yaitu mengafani. Nah, dalam pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri, dan apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, dan apabila juga tidak bisa membelikan atau keluarga tidak bisa membelikan kain kafan atau biasa disebut dengan tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Nah, mengenai kain kafan paling tidak itu yang digunakan dalam membungkus si mayat itu 1 lapis, namun sebaiknya itu 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ia bertanya seperti ini, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW?
Terus dijawabnya 3 lapis kain putih. Dijawabnya oleh Aisyah, hadis riwayat Muslim. Nah, cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan atau helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian, si mayat diletakkan di atasnya. Kedua, tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas, tangan kiri. Terus, mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, lanjut. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai menyalati jenazah. Nah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu berhak untuk disolatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Solatkanlah orang-orang yang telah mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah yang pertama, suci, baik badan, tempat maupun kafan. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya, adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Dan apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan itu dibuat 3 baris atau 3 saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Adapun niat yang dibaca dalam hati atau yang dilafalkan sebagai berikut, yaitu usolli ala hasa mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'mumang lillahi ta'ala. Aku berniat salat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar, terus dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya takbir yang kedua, dan setelah itu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga dilanjut dengan membaca doa untuk jenazah. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan maafkanlah kesalahannya. Selanjutnya yaitu takbir yang terakhir atau takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wala
taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya yaitu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Lanjut, perawatan jenazah yang keempat itu atau yang terakhir itu setelah memandikan jenazah, setelah mengafani jenazah, dan juga setelah menyolati jenazah, kemudian yang dilakukan itu pastinya mengubur jenazah. Nah, perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya, yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal yang lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkanlah lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Namun dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, lanjut. Setelah kita menyelesaikan mengenai pengurusan jenazah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu mengenai taksiyah atau melayat. Nah, taksiyah di sini atau melayat maksudnya itu dengan taksiyah itu dapat menghibur atau memberi semangat
dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah atau kematian. Nah, para mu'assim itu biasa disebut para mu'assim bagi orang laki-laki yang bertaksiyah, atau muassiat bagi perempuan yang bertaksiyah. Nah, adapun adab atau etika ketika kita bertaksiyah antara lain itu seperti berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Baik, kita lanjut mengenai setelah taksiyah biasa itu dilakukannya ziarah kubur. Nah, ziarah itu artinya berkunjung. Sedangkan kubur itu artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan dengan agar kita mengingat yang namanya itu kematian. Namun pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW itu pernah melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan suatu hal yang tidak baik. Misalkan menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayat atau meminta sesuatu di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati, kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur." Hadis riwayat Nasai. Baik, adapun hikmah berziarah kubur, yang pertama itu mengingat kematian. Yang kedua dapat bersikap suhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga itu selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang terakhir itu mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Nah, adapun apabila kita berziarah kubur, sebaiknya kita harus beradab atau beretika yang baik ketika berziarah kubur. Adapun etika ketika berziarah kubur sebagai berikut. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana berbunyi, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insya'allahu bikum lahikun." Yang artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Keempat,
berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang terakhir itu, diusahakan tidak berjalan atau melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau menduduki tanda kuburan. Baik adik-adik sekalian, itulah penjelasan yang dapat kakak sampaikan, yang dapat kakak jelaskan mengenai melaksanakan pengurusan jenazah yang ada pada bagian bab 3 halaman 32. Mengenai kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatan jenazah yaitu mulai dari memandikan, mengafani jenazah, mengsolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Dan ada pula tadi dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai taksiyah atau melayat dan juga mengenai ziarah kubur. Nah, semoga dengan pemaparan materi dari kakak ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, bagi adik-adik sekalian, dan juga pada diri kakak sendiri. Baik, apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang kakak sampaikan pada materi kali ini, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kakak. Faiza asamta fatawakkal Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan dari kakak yaitu mintalah sesuatu, mintalah apapun itu kepada sang pemilik hati, namun jangan minta kepada orang yang memakai hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.